Halo, untuk Bapak Ibu dosen, sekarang saya akan menjelaskan kenapa saya bikin apps ini. Jadi, singkat aja, kenapa bikin aplikasi ini sesuai dengan latar belakangnya juga, karena Indonesia kan banyak banget tuh wisata alam dan pegunungan juga gitu. Jadi, juga banyak wisatawan dari mancanegara dan orang kita sendiri yang pergi ke gunung dan dari tahun ke tahun tuh udah meningkat banget gitu orang yang mau mendaki gunung, cuman mereka kan awam. Terus habis itu juga karena awam, banyak orang yang nggak tahu apa aja sih prosedurnya. Terus habis itu kayak mereka harus persiapannya apa aja kayak gitu. Makanya dibuat apps ini biar orang tuh tahu, selain memudahkan mereka juga mau mempersiapkan apa, di apps ini juga menawarkan banyak fitur lainnya. Nah, kita masuk aja ke apps-nya. Jadi di sini aku bikin 9 fitur. Ada track news, track venture, track regis, track event, track tips, track plan, track info, track source, sama track point. Jadi 9 fitur utama ini dia tuh aku taruh di situ karena begitu orang buka apps-nya, mereka tuh langsung lihat, oh ini nih ada fitur ini kayak gitu. Nah, sedangkan kalau buat yang track news ini, dia itu fungsinya buat kayak ada kabar terbaru apa aja sih di dunia pendakian kayak gitu. Dan track news ini selain aku taruh di depan, aku juga taruh di sini karena biar orang, maksudnya kalau misalkan dia nggak mau ngeklik di sini, seenggaknya mereka lihat di home juga gitu, karena berita itu kan penting gitu. Nah, terus habis itu track venture ini fungsinya buat kalau misalnya nih kita mau mendaki, tapi kita kayak nggak ada temen nih, kayak kepengen join bareng orang, atau enggak kita lagi nggak ada duit, pengen patungan sama orang, pergi bareng ke gunung kayak gitu. Jadi di fitur ini kayak menawarkan kayak mau nggak nih pergi mendaki bareng kita kayak gitu. Nah, di sini nih orang ada yang upload kayak mau ke Gunung Slamet nih, pengen ngajak berapa orang kayak gitu. Nah, nanti kita juga bisa tulis juga nih kita mau kemana sih, mau ngajak berapa orang juga kayak gitu. Nah, terus habis itu kalau track regis ini, dia ini fungsinya buat kayak pendaftaran online sih. Jadi kenapa dibuat pendaftaran online, selain memudahkan kitanya juga, kita bisa lihat juga kan kayak untuk sehari ini ada berapa orang nih yang mendaki kayak gitu. Nah, terus habis itu selain itu juga memudahkan bagi pihak basecamp atau pihak perhutani juga buat kayak mendata gitu, kayak setiap bulan nih atau setiap tahun ada berapa ratus atau ribu orang sih yang mendaki di gunung ini kayak gitu. Jadi mereka juga tahu statistiknya juga kayak gitu. Nah, kalau track event sendiri, track event itu dibuat kayak misalnya kan ini apps-nya namanya track up. Misalkan track up ini ngadain event nih, misalkan bareng Eiger, atau misalkan ngadain camping bersama. Nah, yang menggunakan apps ini juga bisa ikutan kayak gitu. Terus abis itu ada juga namanya track tips. Jadi track tips itu lebih ke kayak ngasih tips gitu sih. Hampir sama kayak track news, cuman ini lebih ke tips aja gitu. Kalau track plan ini kayak misalkan nih kita kan udah registrasi, nah otomatis pas kita udah registrasi kita mau kemana, nah si kayak kode booking apa segala macam disimpan di plan, jadi kita ada kalender juga biar memudahkan kita juga gitu, kayak oh tanggal 28 nih ada event atau ada registrasi di tanggal berapa gitu. Terus kita juga bisa bikin plan kita sendiri kayak gitu, kayak kita
mau bikin plan apa nih sama teman-teman kita bisa tag ke teman kita yang pakai aplikasi ini juga kayak gitu. Nah, terus abis itu selain itu, nah aku lupa jelasin ini track info. Jadi track info itu kayak lebih mencari kayak kita tuh mau kemana sih gitu. Kita mau mencari maksudnya misalkan nih kita mau ke Gunung Slamet gitu. Abis itu kayak kita cari nih spesifikasinya Gunung Slamet kayak gitu. Spesifikasinya, terus habis itu berita tentang Gunung Slamet. Jadi ini beritanya ini lebih disortir ke gunung itu aja kayak gitu. Terus kayak ada jalur pendakiannya juga. Nah, kita juga bisa lihat nih rute-rutenya ini lewat mana aja sih kayak gitu. Terus habis itu kita juga bisa lihat nih orang yang nge-tag foto sama maksudnya review tuh lebih ke arah kayak gimana sih di Gunung Slamet, apakah ada berita tentang apa dari mereka sendiri. Soalnya kan kalau kayak berita kan nggak selalu diliput, tapi kalau misalkan orang tulis di situ jadi lebih interaktif aja kayak gitu. Terus habis itu eh, dibuat ini yang paling penting track source itu kayak dibuat misalkan nih kita kayak mendaki gunung abis itu kita tersesat gitu kayak aduh gimana nih gitu atau enggak kayak aduh gawat nih apa segala macam. Nah kita tuh bisa kirim sinyal bantuan, jadi sinyal bantuan ini dengan bantuan satelit gitu. Nah di sini ada nih lokasimu berhasil dihubungkan ke pos terdekat gitu. Nah, jadi nanti yang pihak pos terdekat atau pihak basecamp bisa langsung kayak menghubungi kita juga gitu. Nah, terus habis itu di sini juga ada kayak misalkan nih kayak cara membuat perban sendiri gitu. Terus habis itu kayak hipertermia, jadi lebih ke kayak cara penanggulangannya kayak gitu. Soalnya kan kadang kita kan nggak tahu apa yang terjadi ke depannya gitu. Jadi ini disiapin buat pemula-pemula apalagi gitu. Jadi mereka nggak langsung panik. Jadi dilihat dulu step by stepnya biar nggak salah penanganan juga kayak gitu. Terus habis itu dibuat juga nih track point. Track point tuh jadi kayak ini kita bisa save rute misalkan nih kita mau ke Gunung Slamet terus habis itu kayak mau save di tadi kan di track info itu kan kita bisa save rutenya gitu kan. Nah, ya itu udah ke save otomatis di sini kayak gitu. Terus habis itu juga kita juga bisa record kalau misalkan kita mau kemana nih gitu. Mau aku punya jalur sendiri nih, jadi kita record aja gitu. Kita bisa record dari sini kayak gitu. Iya tuh bisa di record kayak gitu. Terus habis itu bisa di save juga kayak gitu. Nah, terus habis itu eh, nah, di sini juga ada pelajari fitur-fitur dari TrackUp. Kenapa ditaruh di abis itu? Soalnya ini kan apps baru. Jadi bagi orang awam yang nggak tahu ini apaan sih, itu kok namanya aneh, ada track ini. Jadi mereka tahu juga cara penggunaannya kayak gitu. Nah, terus habis itu di sini ada chat. Jadi chat ini gunanya kalau misalkan kita apa namanya? Kita nge-add temen kita yang pakai sesama trackup ini kita bisa saling chatting kayak gitu. Dan timeline ini digunakan buat kayak kalau kita mau share pengalaman kita tentang pendakian atau mau nge-share apapun itu kayak gitu bisa lewat sini kayak gitu. Nah terus habis itu kenapa apps ini warnanya biru? Soalnya kalau menurut survei juga dan menurut pribadi juga, jadi begitu kita sampai atas kita tuh ngerasain kayak rasa puas, rasa bersyukur. Terus habis itu kayak wah ternyata kalau di atas tuh dunia dilihat tuh kayak kecil dan seluas itu gitu. Makanya biru itu melambangkan seperti itu gitu. Nah terus abis itu nih kalau dilihat juga nih kan aku taruh juga gambar-gambar grafis gitu di dalam fotonya. Kenapa aku taruh gambar-gambar grafis? Soalnya setiap orang kan memiliki journey yang berbeda. Ada yang seneng, ada yang sedih, ada yang kesusahan, atau ada yang lempeng-lempeng aja. Jadi journey itu nggak bisa digambarkan sebagai bentuk apa gitu. Jadi dia memang abstrak gitu dan
bermacam-macam modinya gitu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih Bapak Ibu dosen.